Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NIM L03122126. Saya peserta mata kuliah dari Dasar-Dasar Pengelolaan Perikanan C. Pada kesempatan kali ini saya akan review jurnal yang berjudul Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pengumuman Kabupaten Sukabumi. Adapun topik pembahasannya, yang pertama itu latar belakang, kedua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, dan terakhir empat kesimpulan. Langsung saja ke bagian pertama, latar belakang. Salah satu tujuan utama implementasi terintegrasi Coastal Zone Management atau ICM dalam pengelolaan wilayah pesisir harus memperbaiki sistem pengelolaannya dan kondisi lingkungan pesisir. Administrasi kawasan pesisir terpadu dapat diimplementasikan dalam bentuk kawasan lindung. Definisi dasar dari kawasan lindung adalah wilayah daratan dan atau lautan, terutama yang demikian dimaksudkan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam terkait dengan dan diatur oleh budaya terkait dengan menerapkan atau secara efektif menerapkan hukum-hukum lainnya. Option pengembangan konsep manajemen kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Hal ini didukung oleh pemahaman dan partisipasi pemangku kepentingan, dan meningkatkan pemahaman dan partisipasi sangatlah penting para pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di UPTD Konservasi Penyu Pangumbahan, Taman Pesisir Pantai Panyubahan, Desa Pangumbahan, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada bulan April-Agustus 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis metode survei. Metode penelitian difokuskan kepada masyarakat yang berhubungan erat dengan kawasan konservasi tersebut, yaitu nelayan, juga masyarakat lain seperti tokoh masyarakat yang berdomisili di lokasi penelitian, serta pengunjung yang datang. Pengambilan data melalui wawancara langsung dengan daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM digunakan untuk penilaian variabel persepsi, partisipasi, dan peran serta stakeholder. Teknik pengambilan data mengenai persepsi, partisipasi, dan peran stakeholder dilakukan dengan cara wawancara secara langsung maupun penggunaan kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengelolaan kolaboratif yaitu hubungan antar persepsi, partisipasi stakeholder, serta peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi penyu Pangumbahan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Desa Pangumbahan terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Waluran, Dusun Pangumbahan, Dusun Jaringau, dan Dusun Cibural. Jumlah responden yang diambil untuk penilaian variabel persepsi, partisipasi, dan peran stakeholder berjumlah 140 orang responden. Hasil analisis validitas dan reliabilitas variabel indikator yang dinilai yaitu persepsi, partisipasi, penegakan hukum kebijakan, dan pengelolaan menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki corrected item total correlation yang lebih besar dari 0,300. Sedangkan nilai reliabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,700 yaitu 0,827 persepsi, 0,897 partisipasi, 0,894 penegak hukum, 0,858 kebijakan, dan 0,846 untuk variabel pengelolaan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel indikator tersebut telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Kawasan konservasi penyu Pangumbahan telah memiliki sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan seperti pusat informasi, pos jaga, gerbang kawasan, aula, dan sebagainya. Sejumlah program Corporate Social Responsibility atau CSR juga telah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti di PT Bio Farma dan PT Astra Daihatsu Motor. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Salah satu faktor terjadinya peningkatan tersebut adalah diterapkannya tingkat pengawasan yang cukup intensif dalam kegiatan pengelolaan. Aktivitas pengawasan bukan hanya dilakukan oleh kelompok pihak pengelola, namun juga melibatkan masyarakat melalui kelompok pengawas. Dengan demikian, keterlibatan pengawas atau masyarakat dirasakan cukup efektif dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, karena kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini tidak ada lagi peredaran dan penjualan telur penyu ataupun produk lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kawasan konservasi penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaannya sudah mulai melakukan pengelolaan secara kolaboratif, yaitu dengan melibatkan stakeholder berdasarkan masing-masing tingkat perannya.
Variabel persepsi stakeholder dan kebijakan pemerintah daerah terkait kawasan konservasi penyu pengumbahan merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Semakin baik persepsi masyarakat, maka semakin baik pula pengelolaan konservasi. Demikian pula dengan variabel kebijakan pemerintah daerah, berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan kawasan konservasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.